kita lanjutkan. Kita berpindah ke bagian tentang bagaimana analisis kebutuhan sumber daya manusia. Di sini di materi ini telah dijelaskan atau telah ditampilkan tentang keahlian dan skill wirausaha adalah sumber daya manusia yang mampu memiliki keahlian mengelola ketiga sumber daya produksi lainnya, alam, tenaga kerja, dan modal. Ada grafik ataukah ada tampilan data yang Anda bisa lihat di screen ini tentang penduduk dan wirausaha. Kita lihat dulu pada membacanya pada bagian yang paling bawah. Di Korea Selatan itu dia memiliki penduduk sekitar 50,20 juta jiwa. Wirausahanya itu adalah 4%. Jadi kalau 4% dari 50 juta berarti ada sekitar 4 jutaan, ya, 4 juta jiwa yang memilih untuk berprofesi menjadi seorang wirausaha. Sisanya adalah profesi yang lain, seperti misalnya kayak aparatur pemerintah, kemudian polis, tentara, dan banyak lagi profesi-profesi yang lain di luar daripada profesi sebagai seorang wirausaha. Nah, kemudian ada Thailand dengan penduduk 67,74 juta jiwa. Wirausahanya itu 3%, negara tetangga kita yang dikenal dengan negara gajah putih. Kemudian negara serumpun dengan Indonesia yaitu Malaysia berpenduduk 30 juta jiwa, namun memiliki wirausaha itu sekitar 5% dari jumlah penduduk. Cukup banyak sebenarnya, ya. Terus ada Amerika Serikat, negara paman Sam, itu memiliki penduduk sekitar 318,89 juta jiwa. Namun masyarakatnya yang berprofesi sebagai seorang wirausaha itu adalah sekitar 12%. Kemudian Tiongkok atau China sebagai negara tandingan daripada Amerika untuk saat ini dari sisi kemajuan, ya, mau kemajuan teknologi, kemajuan bisnis, ataupun kemajuan dari berbagai sektor yang lain, itu dia memiliki penduduk sekitar 1,355 M, ya. Jadi bukan lagi juta jiwa dia, tapi sudah berbicara tentang miliar, sudah 1 miliar, 1,3 miliar. Jumlah wirausahanya itu adalah sekitar 10%. Ini sebenarnya menjadi jawaban mengapa banyak sekali kita lihat produk, ya, mau produk elektronik, mau produk rumah tangga, itu biasanya tertulis made in China, ya toh kan? Made in China. Ternyata memang 10% dari 1,3 miliar penduduk mereka itu berprofesi sebagai seorang wirausaha. Kemudian ada Singapura, ya, atau Singapura, jumlahnya penduduknya itu setara dengan penduduknya Sulawesi Selatan, yaitu 5,40 juta jiwa. Namun profesi wirausahanya itu adalah sekitar 7%. Kemudian ada Jepang dengan segala kemajuan teknologinya memiliki penduduk sekitar 127 juta jiwa, tetapi profesi wirausahanya itu adalah sekitar 10%. Nah, kita kembali ke negara kita, back to Indonesia, itu memiliki penduduk 253,61 jiwa. Namun sangat sedikit yang kemudian berprofesi sebagai seorang wirausaha, hanya sekitar 1,65%. Sebenarnya ini menjadi jawaban mengapa kita ini masih selalu berada dalam status sebagai negara berkembang, ya. Negara berkembang tidak berpindah dari negara berkembang menjadi negara makmur ataupun negara maju, ya, karena ternyata kita hanya punya sekitar 1,65% penduduk kita yang berprofesi sebagai seorang wirausaha. Bila mana dibandingkan misalnya dengan Jepang, Singapura, Tiongkok, Amerika, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan, wajarlah ketika mereka ataukah negara itu
itu memiliki yang namanya kemajuan atau memiliki yang namanya kemakmuran dari sisi masyarakatnya, karena persentase daripada wirausaha yang mereka miliki itu sudah dalam jumlah yang cukup besar. Karena bisa dikata bahwa 5% penduduk itu 5% penduduk yang kemudian berprofesi sebagai seorang wirausaha itu mampu untuk memakmurkan sekitar 30% daripada jumlah penduduk. Mengapa bisa seperti itu? Karena wirausaha itu menghadirkan yang namanya lapangan pekerjaan. Secara otomatis dia akan mengurangi pengangguran, dan secara otomatis lagi dia akan mengurangi yang namanya kemiskinan bila mana daripada masyarakatnya itu banyak yang kemudian bekerja. Nah, itulah sebenarnya pentingnya mengajak generasi muda seperti Anda saat ini itu kemudian menatap atau mencoba untuk menyentuh daripada profesi sebagai seorang wirausaha. Tentu dengan tujuan adalah bagaimana kemudian kita berkontribusi besar terhadap negara. Karena kontribusi besar terhadap negara yang bisa kita lakukan saat ini bukanlah kemudian pergi berperang, bukanlah kemudian memberikan modal kepada negara, tetapi bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang produktif dengan segala kreativitas dan inovasi yang kemudian kita miliki. Karena dengan kreativitas dan inovasi yang kemudian dikelola dengan berwirausaha, sudah tentu itu akan menghadirkan yang namanya lapangan pekerjaan, yang mana memang bahwa lapangan pekerjaan saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Baik sebelum pandemi, apatah lagi pada saat pandemi saat ini. Nah, kita pindah. Nah, bagaimana kemudian merencanakan kebutuhan sumber daya manusia? Ada dua faktor, ada 3 faktor. Ada faktor eksternal, ada faktor internal, dan ada faktor persediaan karyawan. Kita ulas dulu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kebutuhan sumber daya manusia dilihat dari sisi faktor eksternal. Yang paling pertama, menempatkan ekonomi nasional dan internasional. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi daripada kebutuhan sumber daya manusia adalah bagaimana ekonomi nasional dan bagaimana ekonomi internasional. Semakin tinggi laju ekonomi kita, sudah tentu banyak pasti akan membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Namun kita bisa juga melihat bahwasanya yang mampu mengangkat daripada ekonomi nasional adalah bagaimana kemudian masyarakat kita saat ini sudah mulai merubah mindsetnya, ya, dari mindset karyawan menjadi mindset entrepreneurship, ya. Jadi dari dulunya hanya bercita-cita menjadi karyawan pada suatu perusahaan tertentu, tetapi saat ini mindsetnya harus kemudian digiring dari cara berpikir staff menjadi cara berpikir CEO ataukah berpikir entrepreneurship. Nah, kemudian faktor eksternal yang kedua ada sosial, politik, dan budaya. Ya, keragaman sosial, bagaimana kemudian kebijakan presiden yang kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, oleh kementerian, itu adalah politik. Ya. Kemudian budaya. Nah, kalau budaya saat ini bagaimana kemudian budaya dibawa masuk di dalam ilmu kewirausahaan, bahwa dunia pariwisata sangat mampu untuk mengangkat daripada ekonomi nasional, dan bila mana dikelola dengan baik berdampak terhadap pembukaan lapangan pekerjaan. Terus ada perkembangan ilmu dan teknologi. Ya. Jadi perkembangan ilmu dan teknologi itu akan membuat kita akan semakin mendorong kemampuan kita ataupun kompetensi kita dalam mengadopsi yang namanya teknologi dalam berwirausaha. Terus yang terakhir adalah faktor eksternalnya yang mempengaruhi daripada kebutuhan sumber daya manusia adalah pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Jadi ada memang pasar tenaga kerja. Jadi pasar tenaga kerja lintasannya ini bukan hanya lintasan secara nasional, tapi lintasannya ini juga masuk kepada internasional.
kita bisa bekerja di Jepang, kita bisa bekerja di Korea, atau kita bisa bekerja sebagai tenaga kerja asing untuk negara itu. Akan tetapi tentu kita harus memiliki yang namanya kemampuan dan cara bertindak yang internasional. Nah, kemudian yang kedua ada faktor internal, ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kebutuhan sumber daya manusia yang kedua adalah faktor internal. Ada faktor rencana strategik dan rencana operasional. Jadi perusahaan itu memiliki rencana strategik dan rencana operasional. Di situ juga sebenarnya mengatur daripada bagaimana pengelolaan daripada sumber daya manusia. Terus faktor internal yang kedua adalah faktor prediksi produk dan penjualan. Meningkatkan penjualan tentu membutuhkan yang namanya marketing yang kuat. Nah, yang paling banyak juga menyerap daripada ketenaga kerjaan itu adalah pada bagian marketing. Faktor internal yang ketiga adalah bahwa faktor pembiayaan SDM. Sebuah perusahaan juga pasti berpikir bahwa bila mana saya menggunakan banyak SDM, tentu akan menguras daripada modalitas finansial atau modalitas keuangan yang ada di dalam perusahaan. Itu adalah faktor internal. Kemudian faktor pembukaan bisnis baru. Artinya apa? Bahwa dengan adanya bisnis baru membuka kesempatan bagi siapapun yang kemudian akan bekerja asalkan sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Ini sebenarnya kita bisa melihat ada istilah job description dan job specification yang kemudian mengatur tentang desain pekerjaan dan desain organisasi. Kemudian ada faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Jadi bahwa keputusan untuk menambah ataupun mengurangi daripada tenaga kerja yang berada dalam suatu perusahaan itu adalah keputusan dari salah satunya adalah manajer. Kemudian masuk kepada tingkatan manajemen yang lebih di atas. Nah, kemudian berikut faktor yang mempengaruhi daripada kebutuhan sumber daya manusia selain daripada eksternal, internal, kemudian ada juga faktor persediaan karyawan. Ya, jadi masuk keluar daripada karyawan itu kemudian diatur di dalam kebutuhan sumber daya manusia. Ada masa di mana bahwa karyawan itu kemudian harus pensiun. Ada momentum bahwa ada karyawan yang kemudian akan mengundurkan diri. Ada kejadian bahwasanya kemungkinan ada karyawan juga yang akan ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja yang bisa saja juga mungkin mengalami kematian yang berujung kepada kematian. Itu adalah semuanya faktor-faktor yang mempengaruhi daripada kebutuhan sumber daya manusia. Nah, saat ini berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan, ya, saya coba ulangi dari awal tadi bahwa perusahaan saat ini sangat membutuhkan yang namanya sumber daya manusia atau tenaga kerja atau labor yang memiliki kualitas. Ya, mereka siap untuk kemudian membayar berapa saja sesuai dengan angka yang rasional atau sesuai dengan angka yang masuk akal, sepanjang ini mampu berkontribusi besar terhadap peningkatan usaha yang mereka miliki. Jadi cara berpikir perusahaan seperti itu. Kalau Anda masih berpikir bahwasanya bagaimana nanti saya menjadi seorang staf atau menjadi seorang karyawan, tentu kemudian Anda harus mampu berpikir mengikuti daripada apa yang menjadi alur pikir daripada perusahaan tersebut. Ya, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Untuk itu pada materi ini sebenarnya masih ada kebutuhan sumber daya modal yang menjadi bagian daripada kebutuhan sumber daya usaha, namun kita akan membahasnya pada pertemuan. Bila ada yang ingin dipertanyakan berkaitan dengan materi ini, silahkan untuk kemudian berdiskusi melalui media pembelajaran yang telah disiapkan di masing-masing kelas. Sekian dari saya yang membahas tentang kebutuhan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.